Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Arifin dengan NIM 90500121023. Saya akan membahas tentang tinjauan sistem moneter saat ini. Berdasarkan perspektif Islam, penerapan sistem moneter tidak hanya diukur apakah sistem itu mampu mencapai sasar AIS secara efisien, tetapi juga apakah sistem yang berjalan tersebut adil dan sehat. Indonesia saat ini menganut dua sistem moneter yakni moneter Islam dan moneter konvensional. Penyelarasan prinsip-prinsip konvensional dan Islam harus dipahami tidak hanya masyarakat secara individu, namun masyarakat secara umum dan diikuti dari segi institusionalnya. Masyarakat institusi memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang kondusif dan praktis dalam rangka pengaplikasian sistem moneter yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam sistem moneter adalah permodalan usaha yang kebanyakan menggunakan praktik suku bunga. Suku bunga baik tinggi atau rendah tetap akan memberikan pengaruh yang negatif. Bila suku bunga tinggi akan menyebabkan penurunan tingkat investasi, sehingga berdampak pada penurunan utang. Sebaliknya, bila suku bunga rendah, akan menyulitkan nasabah tabungan, terutama yang memiliki tabungan yang jumlahnya sedikit, yang pada akhirnya menurunkan minat menabung, sehingga meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya menyebabkan inflasi jenis demand pull inflation. Dukungan pemerintah dalam penerapan sistem moneter sangat penting. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bersinergi dan tidak bertentangan dengan kebijakan moneter Islam. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat, dikarenakan uang fiat dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian dunia, sehingga peran mata uang emas bisa digunakan karena lebih stabil. Menurut Al-Makrizi, dinar dan dirham emas perak harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Menurut Dr. Ahmad Hasan, setiap negara akan memberlakukan peraturan dan pengawasan yang ketat terhadap perdagangan luar negeri untuk memperoleh keuntungan bagi negaranya dengan menekan impor dan meningkatkan ekspor. Hal inilah menyebabkan perbedaan harga-harga produk dalam suatu negara. Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Sektor moneter Islam pada dasarnya memerakna posisi yang penting dalam meningkatkan keuangan dan melancarkan aliran sumber daya. Sekian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.